Nah, alkaloid yang paling banyak terdapat pada kopi itu kafein, asam klorogenat yang sebagai antioksidan tadi, banyaknya di Arabica. Di Arabica ya. Sedangkan Robusta lebih tinggi kafeinnya, jadi rasanya itu lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, hari ini kita kembali berdiskusi dengan pakar ilmu pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Ibu Profesor Dr. Tuti Anggraini, STP PhD. Selamat siang Bu Tuti. Siang Dayos. Sehat Bu Tuti? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Bu Tuti, kita hari ini tentu akan mendiskusikan tentang kopi. Kita tahu bahwa kopi adalah salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita. Rasanya tidak ada masyarakat yang tidak menyukai kopi, apalagi kaum laki-laki ya. Biasanya selalu minum minuman yang dihadirkan untuk mereka atau yang mereka minta adalah kopi. Nah, tentu sebagai seorang pakar, ini akan kita diskusikan bersama Ibu Tuti, terutama yang kita diskusikan itu mulai dari proses panen ya, sampai pada kopi itu tersedia di hadapan kita, artinya dalam bentuk minuman. Itu yang ingin kita tanyakan Bu Tuti. Oke Bu Tuti, ini kita mulai dari hal yang mendasar. Sebenarnya kalau kita lihat minuman ini, kopi ini, manfaat utamanya buat kita apa ini Bu Tuti? Silakan Bu Tuti. Oke, jadi kopi sebagai itu minuman ya, sebagai yang akhirnya jadi minuman makanan lah kan. Iya. Jadi yang terutama kita ambil manfaat dari kopi itu adalah penyegarnya Dayos. Jadi penyegarnya, jadi istilahnya itu alkaloid. Nah, alkaloid yang paling banyak terdapat pada kopi itu kafein. Jadi ada kafein ini adalah alkaloid paling utama yang ada di kopi. Kemudian ada mungkin sedikit teobromin, teofilin juga, tapi dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, jadi terutama itu lebih ke kafein tadi sebenarnya. Jadi kafein itu merupakan senyawa penyegar Dayos. Jadi dia stimulasi syaraf sehingga menimbulkan rasa segar. Jadi makanya orang minum kopi itu kadang-kadang untuk keperluan supaya dia lebih segar, kemudian untuk begadang kadang-kadang ya Dayos. Nah, jadi artinya dia menstimulasi syaraf itu memberikan efek segar. Jadi kafein itu juga sifatnya manipulatif sebenarnya Dayos. Jadi untuk supaya syaraf-syaraf itu merasa segar aja gitu badan kita gitu. Jadi kalau dilihat secara kesehatan ada dampaknya juga ada dengan mengkonsumsi kopi atau katakanlah dengan unsur kafein tadi, ada manfaat untuk kesehatan. Jadi kafein tadi kan sebagai penyegar Dayos, sebagai penyegar. Jadi misalnya kalau ada orang pusing misalnya sedikit ya, jadi karena pusing itu kan berhubungan dengan sistem saraf. Nah, kafein itu bekerja untuk sistem saraf tersebut memberikan efek segar. Jadi kalau kita agak pusing sedikit, minum kopi saja, insya Allah itu sembuh lagi Dayos. Kemudian manfaat kesehatan lainnya, selain dia mengandung penyegar, kopi ini juga mengandung antioksidan. Jadi nama antioksidan yang paling banyak ada pada kopi itu adalah asam klorogenat. Jadi dia juga berfungsi sebagai antioksidan untuk tubuh kita gitu Dayos. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga Dayos sebenarnya minum kopi itu. Jadi bisa menciptakan kekebalan tubuh dari serangan penyakit. Meningkatkan imun. Meningkatkan imun juga salah satunya guna dari antioksidan itu. Dan itu terkandung dalam unsur kafein itu tadi yang terbesar manfaatnya. Bukan di kafein, di kopinya. Jadi ada kafein, ada asam klorogenat yang berfungsi sebagai antioksidan. Kalau kafein fungsinya sebagai penyegar, kalau asam klorogenat fungsinya sebagai antioksidan. Dan ada nutrisi-nutrisi lain seperti ada gulanya juga sedikit, kemudian ada sedikit protein, tapi itu sedikit. Kemudian ada mineral juga ada dalam jumlah yang sedikit gitu. Oke. Kemudian ini ada hubungannya, ini kan kopi ini kan ada dua yang biasa kita sebut orang kopi Arabica dan kopi Robusta. Jadi bisa dijelaskan ada hubungan dengan manfaatnya itu tadi enggak? Antara kopi, atau silakan jelaskan tentang apa itu kopi Robusta, apa bedanya kopi. Ya, jadi yang umum tadi.
yang umum kita tahu kan ada kopi Arabica dan Robusta, Dayos. Jadi kemudian dari kedua jenis kopi ini juga ada banyak lagi sebenarnya varietas baru yang ditemukan orang yang berasal dari Arabica dan Robusta ini. Tetapi secara umum kalau Arabica ini dia mempunyai rasa asam yang lebih tinggi dibandingkan Robusta, tetapi Robusta mempunyai rasa pahit yang lebih tinggi daripada Arabica, begitu ya. Jadi kesimpulannya Arabica mempunyai asam klorogenat yang lebih tinggi, sedangkan Robusta memiliki kafein yang lebih tinggi. Oh, jadi asam klorogenat itu banyak yang sebagai antioksidan tadi, banyaknya di Arabica. Di Arabica ya. Sedangkan Robusta lebih tinggi kafeinnya, jadi rasanya itu lebih sepat gitu, Dayos. Jadi kalau kita ingin lebih sehat, tentu mungkin yang tinggi asam oksidan ini lebih bagus. Antioksidan ya. Jadi tetapi Dayos dia kan asam itu, namanya asam klorogenat. Jadi dia asam. Jadi kalau asam itu memang mungkin sensitif, orang-orang yang sensitif terhadap emah, tentu ini akan memicu penyakit emahnya. Jadi dia asam, tetapi dia antioksidan gitu. Tapi kalau orang kita di Sumatera Barat nampaknya lebih suka yang Robusta kelihatannya. Robusta yang lebih sepat, yang lebih pahit gitu ya. Iya, jadi ya itu yang mengandung kafein yang lebih tinggi ya. Lebih tinggi dibanding. Karena banyak yang berkembang sekarang kan kita minum kopi Robusta jenis yang lebih banyak. Tapi kalau kita lihat kan ini di luar negeri atau di berbagai tempat orang lebih senang apa ya, kalau di kafe-kafe banyak yang meminum Arabica ini kelihatan memang secara image malah disebut sebagai kopi spesial itu. Ini memang soal selera saja. Nah, itu selera saja. Jadi mereka punya kelebihannya masing-masing lah ya. Tapi secara umum kalau kita ingin lebih sehat, lebih bagus mengkonsumsi yang Arabica daripada Robusta ya. Ya, yang lebih tinggi asam klorogenatnya ya, sebagai antioksidan karena ya. sebagai antioksidan tadi gitu ya. Tapi kan orang juga senangnya, kalau kita mungkin karena pahitnya, Robusta pahitnya dan lebih penyegarnya tinggi, ini Kalau orang suka bertanggang lebih ke yang tinggi alkaloidnya deh ya, yang lebih tinggi ke kafeinnya, Robusta mungkin barangkali. Jadi itu alkaloidnya lebih tinggi. Jadi dia lebih sepat, jadi dia lebih lebih tinggi dosisnya Dayos. Dan salah satu jadi alkaloid ini menimbulkan kecanduan Dayos. Nah, jadi makanya orang suka selalu mau kopi lagi itu karena salah satu efek dari kafein itu bagus tadi. Itu efek kecanduan itu. Kalau kecanduan kafein masih dalam batas yang kita katakan baik lah, nggak apa-apa. Jadi kan dia senyawa alami, hanya berefek kesegaran saja. Jadi kecanduan yang baik lah. Beda dengan rokok ya. Jadi kalau di rokok kan ada nikotin. Nah, nikotin kita merokok kan dengan cara membakar, itu kecanduan yang arah tidak baiknya Dayos. Kan gini banyak juga orang yang minum kopi itu sampai berapa gelas sehari kan, sampai 5 gelas. Ada duduk dia selalu minum kopi itu tidak berpengaruh terhadap sebenarnya kesehatan. Kalau untuk kesehatan itu batasan yang aman untuk mengkonsumsi kafein itu hanya sekitar 150 mikrogram per kilogram Dayos. Jadi ada batasan untuk orang normal ya Dayos. Itu kalau kita asumsikan untuk sekitar 2 sampai 3 cangkir sehari. Ya, per hari. Per hari ya. Kalau lebih dari tapi itu pun tergantung dari jenis kopi sama kopi apa yang digunakan Dayos. Ya, jadi kalau kopi-kopi memang yang asli original itu ya sekitar 2 sampai 3 gelas lah sehari. Yang bagusnya. Memang kopi yang betul tidak ada campuran dari dari bahan-bahan lain dalam proses pengolahannya. Ya, berbeda kan misalnya seperti ada kopi-kopi susu atau yang lain-lain itu kan biasanya sudah dilakukan proses dekafeinasi. Jadi kafeinnya itu sudah diturunkan dulu Dayos. Jadi berapapun aman, tetapi itu dari segi kafeinnya. Tetapi kalau dari segi gulanya biasanya kopi-kopi instan itu kan sudah ditambah gula, ditambah susu. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsinya, kita takutnya bukan kopinya, takutnya karena gulanya saja sebenarnya. Ya. Bukan, kalau efek kopinya tidak terlalu karena sudah didekafeinasi biasanya. Sudah diturunkan kafeinnya. Nah, kemudian ini kita coba lihat dari proses panen sampai pada tersedia. Ini proses yang terbaik itu seperti apa kalau kita lihat? Kopi kita panen, kemudian kita roasting atau apa istilahnya di rendang atau di apa. Nah, itu seperti apa yang terbagus? Langkah-langkahnya ya Dayos.
Nah, jadi pertama yang paling kita perhatikan tentu saja bahan baku, ya. Jadi bahan baku itu artinya kita memanen kopi itu yang memang sudah berwarna merah, Dayos. Jadi istilahnya itu kopi cherry ya. Jadi yang warnanya sudah merah artinya kematangannya optimal, senyawa-senyawa yang terdapat di dalam kopi itu sudah optimal. Itu sama itu Bu, antara Robusta dengan Iya sama, jadi sama-sama sudah warna merah dulu, baru itu yang bagus kita gunakan sebagai bahan baku untuk minuman kopi. Ya jadi makanya kan orang merahnya itu memang sudah merah, penuh, ya, sudah penuh. semua. Jadi itu karotenoidnya. Jadi karotenoid itu sudah optimal gitu, Dayos. Jadi warna itu merah sudah bagus. Jadi makanya diistilahkan dengan kopi cherry, Dayos. Kopi cherry, cherry kan warnanya merah ya, Dayos, merah kehitaman gitu. Nah itulah yang bagus kita jadikan bahan baku. Jadi makanya kan kemarin-kemarin itu orang terkenal dengan kopi luwak gitu ya, Dayos ya. Jadi kenapa? Karena luwak itu memang hanya memakan kopi yang sudah matang. Ya, jadi yang bahan bakunya memang bagus gitu. Jadi luwak ya, atau kita kenal mungkin musang lah ya. Kalau istilah kita musang itu memang sudah tahu dia mana kopi yang paling masak. Yang bagus ya, itu yang dia konsumsi. Yang super ya, itu yang dikonsumsinya. Dan itu yang menyebabkan kopi luwak ini terkenal bagus ya, terkenal. Ya karena bahan bakunya mereka memang sudah pilihan, dia tahu ya, dia sudah ada instingnya untuk memilih mana yang sudah matang gitu, Dayos. Jadi setelah kita panen kopi cherry-nya, kemudian kita ada cara basah, ada cara kering ya, Dayos. Kemudian kita musilase itu dipisahkan ya, jadi ya kulitnya dipisahkan. Nah sebenarnya kulit ini juga tidak boleh dibuang sebenarnya, Dayos. Jadi kulit ini bisa diolah juga menjadi minuman lagi sebenarnya. Jadi istilahnya itu kaskara. Jadi kaskara itu adalah teh yang berasal dari kulit kopi itu, Dayos. Nah jadi kopi itu tidak hanya sebagai binnya saja, bijinya, tapi kulitnya itu juga bisa dimanfaatkan. Ya jadi prosesnya hanya gampang sekali. Sewaktu kita pisahkan antara binnya, bijinya dengan kulitnya ini, kulitnya itu cukup dikeringkan, dijemur saja, Dayos. Setelah dijemur baru kita jadikan setelah kering kita jadikan teh atau kita sama sebagai tambah-tambahan yang lain. Di sini orang kenal kopi kawa daun. Nah kalau kawa dari daunnya ya. Nah. Jadi ya bagian-bagian dari kopi itu dimanfaatkan, daunnya jadi kawa daun, kulit kopinya jadi teh kaskara, kemudian binnya untuk minuman kopi gitu. Itu kandungan kulitnya juga hampir sama dengan biji kopinya, ada iya hampir sama. Jadi ada sedikit kafein juga, kemudian ada gula tentu saja. Jadi rasanya itu manis, Dayos, karena musilase itu kan ada gula-gulanya di situ. Nah, kemudian ada taninnya juga ya. Kalau daunnya kawa daun itu kan sudah biasa kalau kita di Sumba juga ada terkenal, tapi mungkin kulitnya kulit bijinya itu ya istilahnya kaskara itu kaskara itu memang dicoba juga untuk itu dijemur saja, itu dijemur saja, hanya dijemur sampai kering udah jadi minuman teh. Kemudian bisa kita olah lagi menjadi bentuk-bentuk lain, misalnya kita gunakan sebagai teh kombucha dan segala macamnya, bisa difermentasi juga. Jadi bagus, hebat juga nih kopi ya Pak, daunnya bisa jadikan teh juga, kulitnya dan bijinya apalagi. Nah kalau terus selanjutnya, nah, setelah dipisahkan, kemudian kita keringkan, nah, kemudian dikeringkan didapatlah green bean. Setelah green bean itu baru kita roasting, proses roasting. Nah proses roasting ini kan ada light roasting, medium roasting, sampai dark roasting. Jadi itu tergantung kesukaan saja. Jadi semakin dark roasting dia semakin warnanya itu akan semakin hitam gitu, Dayos. Dan rasanya itu akan lebih kuat gitu. Roasting ini kan sama dengan perendang sebenarnya. Direndang ya, direndang. Perendangan ya. Ya, direndang. Dan itu yang terbaik itu memang perendangannya itu yang semakin lama semakin baik atau seperti apa ini? Iya, jadi batasan-batasan itu akan membentuk ya, itu akan memberikan karakteristik tertentu, Dayos. Jadi semuanya baik ya. Jadi itu tergantung kesukaan saja. Kalau kita mau lebih pahit, lebih sepat, tentu dark roasting. Jadi rasanya itu lebih pahit gitu, lebih kuat. Semakin lama gitu ya. Iya. Semakin lama kita merostingnya dia akan semakin kuat. Nah, jadi gitu. Jadi begitulah kira-kira secara umum proses pengolahannya, Dayos. Yang paling harus diperhatikan dalam proses roasting ini apa saja nih yang kita ketahui? Perbedaannya itu ya perbedaan di suhunya itu suhu dan lama waktunya. Ya. Kalau suhunya tinggi ada efeknya? Itu dark roasting ya, jadi dia semakin hitam, jadi melanoidinnya itu lebih semakin banyak terbentuk gitu karena proses perendangannya itu. Kan bisa aja mungkin
suhu perendangan terlalu panas, tentu waktunya akan lebih cepat. Atau mungkin durasinya lama, atau seperti apa ini yang terbaik? Suhunya Dayos, jadi suhunya yang berbeda-beda. Jadi semakin tinggi suhunya itu untuk dark roasting. Jadi itu biasanya lebih dari 180 atau 200 derajat Celcius ke atas gitu ya. Itu kan pasti hasil kecepatan proses perendangan itu kan semakin pendek itu kan, kalau suhunya semakin tinggi. Iya, itu macam-macam. Jadi kalau kita lihat penelitian orang itu macam-macam juga, orang bervariasi juga Dayos waktunya itu. Ya, jadi ada yang lama juga dengan suhu yang tinggi, ada yang cepat juga dengan suhu yang tinggi. Jadi itu sudah bervariasi juga sekarang prosesnya. Nah, begitu Dayos. Jadi intinya kalau ingin mendapatkan kopi yang terbaik, ya itu, nah ini ingin saya ketahui, kalau ingin dapatkan kopi yang terbaik, bijinya yang terbaik, biji hasil rendang yang terbaik itu apakah rendangannya lama atau cukup dengan tekstur seperti apa? Ini ada jadi ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing Dayos. Jadi dengan suhu yang tinggi, tentu saja semakin tinggi suhu tentu komponen-komponen yang ada di dalamnya, baik itu polifenol-polifenolnya tentu saja berkurang. Ya, ada yang berkurang tetapi ada yang bertambah juga. Misalnya melanoidinnya tadi gitu ya, karena proses pembakarannya. Jadi ada kelemahannya masing-masing gitu Dayos. Kalau semakin lama, kalau durasinya panjang, tentu kalau dari sisi antioksidan dia tentu akan berkurang. Jadi kalau semakin lama akan terjadi penurunan antioksidannya. Iya. Kalau penurunan sedikit antioksidannya. Perendang lama, kalau perendangan cepat dengan suhu tinggi. Jadi kalau suhu tinggi, jadi apapun suhu tinggi itu tentu akan menurunkan senyawa polifenolnya yang bersifat sebagai antioksidan. Jadi itu tergantung dari lamanya lagi Dayos ya. Jadi semakin lama dia tentu semakin banyak penurunannya. Jadi intinya itu, semakin lama di rendang akan terjadi penurunan antioksidan. Iya, tetapi dari dengan suhu semakin tinggi suhunya akan terjadi juga penurunan. Iya, semakin ada yang menurun dan ada yang meningkat Dayos. Ya, jadi meningkat, karena proses roasting itu ya seperti melanoidinnya tadi. Nah, tentu melanoidinnya itu akan bertambah ya. Kemudian ya senyawa-senyawa seperti itu, kalau kafein ini lebih stabil terhadap suhu tinggi sebenarnya Dayos. Jadi tidak ada lebih masalah. Stabil ya, lebih kalau stabil. Untuk kafein tidak ada pengaruhnya ya? Meskipun ada sedikit pengaruh ya. Jadi semakin tinggi suhu tentu ada sedikit pengurangan kafein, tetapi tidak banyak gitu Dayos. Tapi semakin lama kalau rasanya kan semakin jadi arang mungkin ya kalau kita semakin pahit ya. Oke, jadi intinya memang ini kita lihat petani lah atau siapa yang mengolah kopi ini memang untuk mendapatkan kopi terbaik itu memang tentu ada tanda-tandanya rendangannya yang bagus itu gitu. Iya, itu kalau light itu warnanya tidak terlalu coklat gitu. Jadi semakin lama dia tentu semakin gosong ya. Jadi warna itu akan semakin pekat gitu, semakin hitam. Nah, biasanya kalau saya mendengar merendang itu tidak langsung dicampur dengan pasir atau dengan apa aja, dengan tidak pakai minyak, tidak pakai apa? Iya, kan itu istilahnya. Jadi roasting itu kita memanaskan tanpa minyak Dayos. Tanpa minyak ya, tanpa. Jadi kalau langsung dimasukkan ke kuali itu tidak ada masalah juga. Iya, nggak apa-apa. Ya itulah proses perendangan itu. Jadi kalau secara tradisional kan direndang, istilahnya disangrai. Disangrai. Jadi hanya menggunakan panas aja. Jadi panas dari kuali yang digunakan gitu deh. Jadi tidak ada media panas yang lain seperti minyak dan segala macam itu. Nah, selanjutnya setelah di roasting, proses pengolahannya lagi seperti apa nih yang bagus? Penyeduhan lagi Dayos. Jadi setelah dia di roasting tentu saja diperkecil ukurannya dulu. Dibubukkan. Setelah dibubukkan baru kita seduh. Nah, proses berikutnya ada penyeduhan. Nah, penyeduhan itu ada dua juga prosesnya, ada hot brewing, ada cold brewing. Jadi brew itu artinya seduh. Penyeduhan, jadi ada hot brew sama cold brew. Seduh panas itu. Seduh panas dan seduh dingin Dayos. Iya. Maksudnya apa ini? Jadi kalau seduh panas itu kita menyeduh dalam keadaan panas. Jadi kan kita setelah kopi itu di roasting kan itu kadar airnya rendah ya Dayos. Kemudian kita bubukkan, dapat kopi kering. Nah, jadi untuk menyeduhnya tentu saja kita menggunakan air panas. Nah, ini lebih ke proses ekstraksi sebenarnya Dayos. Jadi kalau kita menggunakan air panas tentu saja memang komponen-komponen yang ada di kopi itu lebih banyak terekstrak.
Nah itu kalau panas ya. Jadi karena panas itu kan kita merusak dinding-dinding selnya itu yang sudah kering itu Dayos. Jadi kita pindahkan ke dalam pelarut air kita itu. Nah kalau itu yang hot brew. Kalau cold brew ini kita menyeduh tetapi menggunakan suhu dingin, jadi tidak menggunakan air panas sama sekali. Nah tentu saja dengan cold brew ini senyawa-senyawa yang kita ekstrak itu tentu lebih sedikit dibandingkan dengan kalau kita menggunakan hot brewing ya. Jadi ini targetnya, jadi secara rasa pun ini lebih ringan gitu kalau dengan cold brew dibandingkan Jadi, hot brewing. Kopi disiram dengan air dingin gitu maksudnya. Kalau diseduh, jadi direndam dengan air dingin, ditaruh di dalam kulkas Dayos. Nah, disimpan di kulkas bisa, ya? bersama. Enak juga itu. Iya, jadi itu tergantung kesukaan. Jadi rasanya tentu lebih ringan Dayos. Karena gini kan kalau biasanya orang menyeduh kopi ya, atau dengan disiram air panas akan terasa aromanya. Kalau kopi yang dengan air dingin tadi bisa seperti itu juga. Masih ada rasa, masih ada aroma, tentu tidak sebanyak, tidak sekuat kalau kita menyeduhnya menggunakan air panas. Tetapi itu ada konsumennya masing-masing, penyukanya ya. Jadi orang mungkin yang tidak tahan dengan terlalu sepat, terlalu asam, mereka lebih memilih cold brewing karena itu kan lebih ringan rasanya, asamnya lebih rendah, tingkat kepahitannya lebih rendah ya dibandingkan dengan kalau kita menyeduh menggunakan air panas. Kalau air panas kan memang semuanya masuk itu ya, pindah ke dalam pelarut air kita. Nah satu lagi kayak kopi Aceh itu misalnya kan langsung dimasak kopinya. Nah ini seperti apa pula ini prosesnya? Nah, kalau langsung dimasak itu kan kita menggunakan air panas ya. Jadi sebenarnya sewaktu dimasak itu dia juga akan masuk semuanya banyak itu ke dalam air seduhan kita. Tetapi kekurangannya karena dia dimasak mungkin jadi tergantung lama pemasakannya Dayos. Kalau dia semakin lama pemasakan tentu senyawa-senyawa antioksidan, polifenol yang ada pada kopi itu tentu dia juga semakin berkurang sebenarnya Dayos. Kalau semakin lama kita masak gitu. Ya kan kalau kita biasanya di Sumatera Barat memang kopi ditaruh di dalam air baru disiram dengan air panas. Kalau ini dimasak di Aceh langsung dimasak di dalam air panas itu kan. Iya, jadi kalau yang bagusnya seperti apa ini? Kalau yang bagusnya barangkali kalau menurut saya itu lebih baik mungkin dengan air panas saja Darius. Kalau dimasak pun sebenarnya mungkin nggak apa-apa, tetapi tidak boleh terlalu lama. Tapi kalau selalu dimasak mungkin lebih dari setengah jam atau itu tentu saja komponen-komponen antioksidan ya, lebih ke antioksidan itu pasti dia sudah mengalami penurunan. Jadi ada pengurangan terhadap unsur antioksidan ini. Kalau diseduh dengan air panas saja mungkin tidak terlalu rusak dia gitu Dayos. Hanya akan membantu mengeluarkan senyawa-senyawa yang kita inginkan itu ke dalam airnya gitu. Oke, mungkin nanti saran Bu Tuti ini terakhir ini, kalau kita mau mengkonsumsi kopi itu seperti apa nih yang baiknya sebenarnya? Sesuai dengan dari kebiasaan-kebiasaan kita, bukti kan sudah mungkin tahu juga apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan manfaat yang terbaik dari kalau dari kopi. Segi manfaat ya tentu saja semua yang ada di kopi itu bermanfaat dan ingin kita ambil semuanya. Jadi yang paling bagus itu sebenarnya kopi tubruk sebenarnya Dayos, kita diseduh dengan air panas. Nah, jadi istilahnya kopi tubruk ya. Jadi semuanya kita masukkan ke dalam air panas, kita rendam, kemudian kita minum supaya kita dapat optimal semua kandungan-kandungan yang terdapat pada kopi. Tetapi itu balik lagi lebih ke kesukaan. Ya, jadi ada orang yang tidak terlalu suka kuat. Nah, tentu saja mungkin dia seperti kopi ada istilah dalam penyeduhan itu V60 itu ya Dayas. Jadi itu adalah satu metode yang ditemukan oleh saya lupa siapa. Jadi metode V60 itu kan dia seperti cara pakai air panas, tapi dia diseduh itu seperti teh, seperti diperkolasi aja gitu. Jadi ini tergantung kesukaan, tetapi meskipun dengan cara itu mungkin tidak optimal semua komponen baik yang ada pada kopi itu akan masuk ke dalam pelarut kita. Kalau kondisi airnya, panas airnya ini
Apakah Nah, ini tergantung kesukaan juga. Tergantung Jadi sebenarnya tapi kalau dikait-kaitkan dengan ekstraksinya, yang bagusnya itu semakin panas dia akan semakin baik karena kan kita proses mengambil dari bubuk yang kering gitu ya. Kemudian dengan air panas itu semakin panas, airnya semakin banyak sebenarnya dia akan terambil gitu. Tapi ini lebih kesukaan lagi. Ada orang yang suka suhu 70, tentu dengan keterbatasan suhu itu gitu yang akan didapatkan manfaatnya. jadi intinya memang semakin panas sebenarnya semakin baik terhadap Benarnya semakin panas semakin baik untuk proses ekstraksinya. proses saksi tadi. Ya. Oke, Bu Tuti, mungkin itu Oke, Dayos. diskusi kita tentang kopi. Ada lagi yang mau disampaikan nggak tentang kopi ini, kayak apa kita? Iya, yang penting-pentingnya lagi. Ya, jadi kopi ini adalah salah satu minuman fungsional ya, termasuk fungsional, sangat bermanfaat juga untuk kesehatan. Tetapi harus diingat ya, pemanfaatannya itu kafeinnya itu untuk orang normal cuman dibatasi 150 mg per kilogram per hari yang diperbolehkan. Kemudian Atau berapa cangkir tadi? Atau ya sekitar 2-3 cangkir ya. Kemudian dia mengandung antioksidan yang tinggi juga. Nah, mungkin yang disarankan itu jangan mengkonsumsi itu, kalau orang yang suka sering-sering mengkonsumsi kopi jangan pakai gula deh Yos. Nah, sebaiknya hanya kopi saja tanpa gula. Jadi kopi yang bagus itu memang kopi tanpa gula. Itu ya. yang akan mendapat manfaat. Karena kebanyakan gulanya itu yang tidak baik. Ya, bukan karena kopinya, kebanyakan Kasih gulanya. gula sedikit nggak apa-apa juga. Sedikit di pagi hari mungkin tidak apa-apa. Karena di pagi hari kan kita barusan puasa itu malamnya. Ya kita tidur kan nggak makan nggak minum, jadi kita anggaplah kita puasa. Paginya kita tentu butuh karbohidrat, butuh gula sedikit, tapi minum kesekian-sekiannya sebaiknya tanpa gula gitu, Yes. Terima kasih Bu Tuti. Yes. Demikian sobat-sobat pembelajaran semua, diskusi kita tentang kopi dan manfaatnya, atau tentang kopi lah secara umum di kita Sumatera. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat pada kita semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.